Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yasmin Mumtaz dengan nomor NPM 211445034. Di sini saya akan menjawab soal dari Ortopedagogik 1. Siapakah tunanetra menurut legal dan educational definition? Legally definition atau buta atau blind merupakan mereka yang memiliki ketajaman penglihatan sentral 20/200 feet, yang dimana seseorang dapat melihat objek pada jarak 20 kaki, sedangkan orang normal objek tersebut dapat dilihat pada jarak 200 kaki. Dapat lebih kecil atau lebih buruk. Setelah mereka melakukan perbaikan, misal dengan kacamata atau mereka yang luas pandangnya demikian sempit sehingga tidak lebih dari 20 derajat. Kurang lihat atau low vision adalah mereka yang ketajaman penglihatan sentralnya jauh di antara 20/70 feet, di mana seseorang dapat melihat objek dari jarak 20 kaki. Jika pada orang normal, objek tersebut dapat dilihat dari jarak 70 kaki. Dan 20/200 feet setelah melalui perbaikan. Educational definition, buta atau blind, merupakan mereka yang gangguan penglihatannya demikian parah, sehingga membutuhkan alat bantuan membaca, seperti menggunakan braille atau metode-metode oral, audio tape, and recorder. Keadaan gangguan penglihatannya yang cukup parah membuat mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus. Nomor 2, bagaimana prinsip adaptasi kurikulum dan prinsip pembelajaran untuk tunanetra total dan low vision. Prinsip adaptasi kurikulum pada anak tunanetra terdapat 4 bagian, yaitu duplikasi, di mana kita mengambil seluruh kurikulum dan didaktik metodik peserta didik reguler untuk peserta didik tunanetra. Selanjutnya ada modifikasi, yaitu melakukan penyesuaian terhadap kurikulum dan didaktik metodik sekolah reguler untuk peserta didik tunanetra. Selanjutnya lagi ada omisi. Pada tahap selanjutnya kita melakukan penghilangan pada isi kurikulum sekolah reguler seperti materi, pembiasaan, proyeksi warna, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada substitusi, mengganti isi kurikulum dan proses didaktik metodik peserta didik reguler untuk peserta didik tunanetra. Prinsip pembelajaran untuk anak tunanetra total yaitu menghindari penggunaan kata-kata visual yang kurang dipahami. Yang kedua, tambahan waktu sedikitnya 20% dari waktu yang ditentukan. Yang ketiga, semua indera non-visual dimanfaatkan untuk keperluan penilaian. Yang keempat, posisi tempat duduk anak memperhatikan kemampuan indera pendengaran. Yang kelima, benda-benda 3 dimensi disajikan dalam bentuk asli atau model. Yang keenam, gambar 2 dimensi disajikan dalam bentuk gambar timbul atau taktual. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran untuk anak low vision. Yang pertama, memperhatikan kemampuan visual atau ketajaman penglihatan yang dimiliki oleh anak. Yang kedua, memperhatikan beberapa kondisi tempat duduk anak seperti jarak, ukuran, pencahayaan, kekontrasan. Yang ketiga, menggunakan alat bantu optik atau non-optik yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak. Soal selanjutnya nomor 3, mengapa sebagai guru perlu mengajarkan pengembangan konsep bagi tunanetra? Dan bagaimana prinsip pengajarannya? Yaitu ada prinsip kekonkretan. Penyampaian secara verbal tanpa objek real dapat menimbulkan peserta didik tunanetra menjadikan pemahaman secara verbalistik. Yang selanjutnya, prinsip pengalaman yang menyatu peserta didik tunanetra tidak hubungan kecuali jika guru menyajikannya dengan penerapan yang nyata. Prinsip belajar sambil melakukan. Prinsip ini menuntut guru dalam proses pembelajaran, tidak hanya bersifat informatif, akan tetapi semaksimal mungkin anak diajak dalam situasi nyata. Selanjutnya ada prinsip konversi. Guru harus mengkonversi fenomena dan fakta yang muncul ke dalam bentuk narasi, taktual,
bau, kinesti agar dapat dipahami sebagai suatu persepsi yang utuh. Yang nomor terakhir, nomor 4, carilah satu tokoh tunanetra dari berbagai sumber yang menginspirasi Anda. Ceritakan kisah tokoh tersebut hingga Anda perlu mengangkatnya untuk diceritakan. Di sini saya akan menceritakan tentang Marla Runyan. Ia merupakan seorang tokoh atlet lari wanita dari Amerika. Ia bukanlah seorang atlet lari biasa. Marla Runyan ini merupakan seorang atlet lari tunanetra. Hambatan fisik yang ia punya bukan menjadi hambatan untuk menyerah kepada nasib. Namun ia mau berjuang dan menunjukkan bahwa ia bisa dan ia mampu. Bahkan Marla Runyan ini memenangkan Olimpiade sebanyak 3 kali dalam lomba lari 5.000 meter. Dan ia juga merupakan seorang atlet lari tunanetra pertama yang ikut dalam Olimpiade. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.